Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa terpencil Jawa Timur, terdapat sebuah jalur pulang yang disebut warga sebagai alasali jiwa. Sebuah hutan kecil yang tampak biasa di siang hari, namun berubah menjadi lorong penuh bisikan dan mimpi buruk saat matahari tenggelam. Konon katanya, siapapun yang melewati hutan itu setelah azan maghrib akan merasa lupa siapa dirinya sendiri. Terjebak dalam ilusi waktu dan tak akan pernah sampai ke rumah. Cerita ini dimulai ketika 4 sahabat memutuskan untuk mengambil jalan pintas itu demi mengejar waktu pulang kampung saat lebaran. Namun apa yang mereka hadapi malam itu bukan hanya kabut dan sunyi, melainkan sesuatu yang bisa menghapus identitas manusia dan menggantinya dengan makhluk penjaga rimba arwah penasaran yang dulu juga pernah tersesat dan tak pernah ditemukan jasadnya. 4 sahabat, Dimas, Reza, Dika, dan Naya, memutuskan untuk mengambil jalan pintas pulang ke desa lewat alasali jiwa. Dengan motor bebek dan ransel penuh oleh-oleh, mereka nekat menembus senja. Walau warga sekitar telah memperingatkan, Dimas, yang dikenal keras kepala, mengabaikan semua larangan. Cepet lewat sini, 1 jam udah sampai desa. Kalau nunggu jalur utama, bisa sahur di jalan, katanya sambil tertawa. Begitu masuk hutan, suara jangkrik mendadak hilang. Udara menjadi lebih dingin. Jam tangan Reza berhenti tepat jam 18:18. Naya mulai gelisah, mengaku melihat seseorang duduk di atas pohon beringin besar. Tapi saat yang lain menoleh, sosok itu sudah lenyap. Mereka menganggapnya halusinasi akibat kelelahan. Namun motor Dika tiba-tiba mati total, meski bensin masih penuh. Kabut tebal turun seperti tirai. Jalan berubah menjadi lorong hampa tanpa ujung. Reza menyadari bahwa mereka terus berputar di tempat yang sama. Pohon besar yang mereka lewati selalu muncul setiap 5 menit. Tiba-tiba, bayangan tinggi tanpa kepala berdiri di tengah jalan. Sosok itu menunjuk ke arah belakang dengan tangan panjang berwarna abu kering. Ketika mereka menoleh, jalan yang tadi ada hilang. Mereka menemukan altar batu berlumur darah kering dan boneka jerami dengan wajah mirip Dimas. Di sekeliling altar, ada lilin-lilin mati dan bekas dupa menyala. Naya menangis. Dika mencoba membaca ukiran di batu altar. Jangan pulang dengan nama yang sama. Makna kalimat itu membekas di kepala mereka. Dimas nekat melangkah ke tengah altar. Saat kakinya menyentuh lingkaran itu, tanah bergetar dan dunia seperti berbalik. Mereka kini berada di dusun yang sama, tapi semua rumah ditumbuhi akar. Gelap dan penuh asap. Anak-anak berlarian sambil tertawa, tapi tak punya wajah. Warga menyambut mereka dengan tangan yang terlalu panjang untuk ukuran manusia biasa. Reza melihat papan nama rumah neneknya, namun tak ada seorang pun di sana. Ia ingat cerita lama bahwa ayahnya pernah tersesat di tempat yang sama puluhan tahun lalu dan nyaris tak pulang. Neneknya bilang jangan pernah beri nama saat berada di tengah alas. Reza panik karena tadi ia menyebut nama semua temannya keras-keras. Naya menemukan cermin gantung di pohon. Saat ia menatapnya, bayangannya tidak menirukan gerakannya. Cermin itu memperlihatkan sosok Naya sedang menari dengan puluhan roh wanita berkebaya robek. Cermin itu bergetar dan Naya tiba-tiba kerasukan, berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Suara perempuan tua keluar dari mulutnya. Dimas mencoba menyadarkan Naya, tapi ia malah ditarik ke dalam lingkaran ritual. Sosok wanita berjubah hitam datang dan berbisik, "Namamu adalah beban. Tinggalkan, gantikan." Tubuh Dimas mendadak kaku. Matanya kosong. Ia mulai berjalan ke arah hutan, seperti kehilangan kesadaran. Jam tangan Reza kembali hidup, tapi mundur. Mereka sadar, waktu di alasali jiwa berjalan terbalik. Mereka bahkan melihat versi masa kecil mereka di balik kabut, bermain-main di sungai. Namun versi kecil Dika berteriak, "Pulanglah, jangan jeti seperti kami," dan menghilang. Mereka akhirnya menemukan pintu keluar berbentuk gapura batu, tapi dijaga 2 makhluk tanpa wajah. Untuk lewat, masing-masing harus meninggalkan bagian dari jiwanya. Dika mengorbankan kenangan tentang ibunya. Reza menyerahkan nama aslinya. Naya masih kerasukan dan malah tertawa, menyebut dirinya dengan nama roh lain. Mereka berhasil keluar, atau begitulah kira-kira. Jalan raya dan rumah warga tampak sama, tapi suasana selalu kelam. Semua orang berbicara lambat dan tidak ada azan. Mereka sadar mereka berada di dunia paralel, tiruan dari dunia nyata. Dimas belum juga muncul. Seminggu kemudian, Dimas pulang ke rumah orang tuanya. Namun ibunya langsung pingsan. Dimas hanya berdiri diam, tidak berkedip. Warga mulai ketakutan karena setiap malam, suara gamelan terdengar dari hutan.
dan orang-orang mulai menghilang satu persatu. Mata Dimas kini menyala merah di malam hari. Reza menerima surat tanpa pengirim. Tulisan tangan di kertas usang bertuliskan, "Belum selesai. Satu dari kalian belum menyerahkan jiwa sepenuhnya." Ia yakin itu tentang Nea. Mereka harus kembali ke alas dan menyelesaikan semua, atau mereka akan terus dihantui dalam dunia palsu ini. Tika memutuskan untuk kembali seorang diri. Ia masuk ke hutan malam itu, membawa tali pocong dan air rukiah. Tapi ia tak pernah kembali. Yang ditemukan hanyalah rekaman suara. "Aku tidak sendiri di sini." Mereka menari lagi, dan suara tawa Nea di kejauhan. Desa itu kini sunyi. Rumah Reza kosong. Hutan masih ada, tapi tak ada yang berani masuk. Sebuah tulisan muncul di pohon besar dekat jalan. "Selamat datang bagi yang lupa jalan pulang." Dan dari dalam terdengar suara Reza memanggil namamu. Sekian dari cerita mistis tersebut. Jangan lupa like, komen asal kota kalian sama makna inti cerita tersebut, dan subscribe. Nantikan keseruan cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.